Najis yang pertama namanya najis mukhaffafah, najis yang ringan. Apa itu najis mukhaffafah? Najis contohnya kencing bayi yang belum makan nasi, belum dia mengkonsumsi yang lain selain susu. Walam yataghadza bighairil labani. Kalau kencing ini, ya kencing bayi ini cukup dipercikkan air, hilang najisnya. Namanya najis mukhaffafah. Ini najis ringan. Kalau najis mughallazah yaitu najis bekas, ya jilatan anjing, jilatan babi, ya kencingnya, kotorannya itu harus nggak bisa pakai air, nggak bisa dipercikkan. Itu tanah campur air. Tanah campur air ini kemudian dijadikan satu, kemudian digosok. Nah, baru sisanya pakai air. Yang kedua, ketiga, keempat, ya, kelima, keenam, ketujuh. Itu air bilang. Jadi misalnya pakai sunlight, Ustadz, bisa? Nggak bisa, hilang najisnya. Dalam fikih itu air campur tanah dulu, itu yang pertama. Untuk menghilangkan kuman. Tanah yang bagaimana ya? Tanah yang suci. Tanah yang suci. Gitu ya, bisa dipahami. Jadi nanti kalau misalnya ada binatang seperti anjing jilat piringnya gitu ya, ya enggak bisa langsung dibilas pakai sunlight, dicuci pakai sunlight. Harus syaratnya tanah campur air, itu yang pertama. Yang ketiga ada najis mutawassitotun, najis pertengahan. Wahia yaitu sesuatu ada selain hadzaini, kedua ini. Selain yang kedua ini, selain mukhaffafah dan mughallazah. Ma ada hadzaini an-nau'aini. Sesuatu yang selain dua bagian ini, atau ini dua bagian, maksudnya dua bagian ini. Seperti apa? Kal bauli wal ghaiti. Seperti kencing dan apa? Ghaid, kotoran yang keluar dari belakang. Ya. BAB-nya ya. Nah, misalnya kencing anak yang sudah makan nasi, itu kalau nggak bisa dipercikkan seperti yang saya bilang tadi, karena dia sudah makan nasi, maka dia harus dicuci, nggak bisa dengan percikan. Kalau di lantai ya dibilas gitu ya sampai hilang baunya. Walga itu tadi ya kotoran BAB, kotoran nya itu ya, buang air besarnya itu nggak bisa dengan apa? Nggak bisa dengan dipercikkan tadi, harus apa? Ya, dicuci, dibilah, ditoharoh sampai hilang warna
hilang warna tapi masih bau. Supaya warnanya hilang, baunya hilang, rasa. Masa kamu bukan begitu. Memang ada ya rasa, ya. Nah, kan najis itu hilang bau, warna, dan rasa. Masa kamu giniin ya? Bisa seandainya diginikan masih ada rasanya gitu ya. Kecut-kecut gitu ya. Hilang bau, warna. Pokoknya najis itu 3 tuh. Hilang bau, warna, dan rasa. Ya selain yang 2 tadi. Ya kalau jilatan anjing ya masuk kategori mughalladhah. Harus tadi syaratnya yang pertama itu air dan tanah. Baru yang ketiga air, baru nanti pakai sunlight gitu. Kalau kencing bayi ya yang belum makan, dia hanya minum air susu ibunya, ya cukup dengan bagaimana? Percikkan. Percikkan. Untuk laki ini, kalau untuk perempuan ya di serok ya, dibilas gitu ya. Kalau di lantai itu ya Kenapa? Keras baunya. Ya. Lebih keras bau kencing perempuan daripada laki. Itu ya. Ya sudah sampai di situ, enggak usah lihat temannya yang perempuan, ini bau kencingnya keras. Jangan, memang begitu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, sekalipun belum makan nasi ya, yang laki-laki itu dipercikkan. Kalau untuk perempuan bisa bilma dengan mengguyur air. Sobil ma'i. Itu ya. Kalau mutawasitoh pertengahan ya tadi, selain anjing dan babi itu, selain anak yang belum makan nasi, itu kategori mutawasitoh. Kencing misalnya ya, kencing sudah makan nasi ya enggak bisa. Umur 2 tahun lebih itu kamu percikkan enggak bisa, karena dia sudah makan nasi. Harus diguyur air kalau di lantai, dicuci kalau dipakai. Karena kalau kena di baju ya mutanajis jadinya, nggak bisa dipakai sholat, nggak bisa dipakai sholat. Baik, itu yang terakhir as-sholatu. Apa itu definisi sholat? As-sholatu hiya, yaitu sholat aqwalun, ucapan-ucapan. Ingat, sholat itu ucapan. Usalli fardhu zuhri 4 rakaati mustaqbilal qiblat. Dan imam al-latan. Allahu akbar. Ucapan apa enggak? Ucapan apa bukan? Setelah itu baca doa iftitah kabira walhamdulillahi katsiran subhanallahi bukratan wa asila. Ucapan apa bukan? Setelah itu Fatihah. Setelah itu baca ayat. Di rakaat pertama lebih panjang ayat yang di rakaat pertama ketimbang di rakaat yang kedua. Baca doa di ruku, tidak sujud. Baca tahiyat pertama dan terakhir. Baca salam. Nah, gitu ya. Itu namanya sholat. Aqwalun, ucapan. Wa af'alun, dan gerakan-gerakan. Angkat tangan waktu takbir, ruku, tundukkan bahu kita itu datar lurus, sujud kepala itu di tanah tempat sujud, gitu ya. Itu namanya gerakan. Muftatahatun, dibuka bitakbiri, dengan takbir. Allahu akbar. Ucapan Allahu akbar
itu rukun sholat. Mengangkat itu sunnah sholat. Wa muhtatamatun, dan diakhiri bit taslimi dengan salam. Assalamualaikum. Salam yang ke kanan, sholat ahwat. Semua sekolah. Sudah ada bekal. Salam ke kanan ini rukun. Ya, rukun sholat. Salam ke kiri ini sunnah sholat. Diakhiri dengan salam. Bisyara ito. Jangan bilang bisyara iti. Bisyara ito. Kenapa syara ito ini adalah ismul ladzi la yansharif, isim yang tidak bertanwin. Dengan syarat makhsusatin, yang dikhususkan. Ada syarat-syarat khusus. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Jadi kalau ada orang sholat, saya sholat cukup dengan niat, ini aliran sesat. Karena dia sudah menamatkan sholat. Jadi sholat itu gerak, saya sudah sholat. Kapan? Cukup dengan niat saya. Itu dia keluar dari syariat. Harus dalam hidup itu syariat. Kita bersyariat. Bagaimana cara sholat, kita bermakrifat, bagaimana menjaga hati, berhakikat, ya, kita bertorikot, terus bersyariat, kita bersyariat, bertorikot, berhakikat, bermakrifat. Ini nggak bisa tidak bisa hilang, tidak bisa dipisahkan. Nanti dibahas. Wallahu a'lam bishawab.